Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan sekaligus permintaan untuk menjelaskan tentang pengobatan dari tim medis yang sampai membatalkan puasa maupun tidak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kalau makan, minum umpamanya, atau ada benda yang masuk ke anggota bagian dalam, itu termasuk membatalkan puasa. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, kadang pengobatan itu lewat dari jalur hidung, mata, pori-pori atau sejenisnya. Makanya di sini saya menjelaskan kira-kira yang membatalkan itu seperti apa dan yang tidak juga seperti apa. Sebenarnya para ulama kita sudah membuat rumusan tentang hal-hal yang membatalkan puasa ini. Disebutkan ada 5 poin. Poin yang pertama dijelaskan dalam kitab Bada'i'us Shana'i juz 2 halaman 92. Al-fitruh mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Bahwasanya yang membatalkan puasa itu kalau memang ada benda yang masuk ke dalam tubuh, walaisa mimma kharaja, bukan benda yang keluar dari tubuh. Nah, itu simpel kan? Jadi yang membatalkan puasa itu kalau memang benda itu masuk ke dalam tubuh, bukan keluar dari tubuh. Yang kedua, di sini saya ambil dari kitab Raudhah, salah satu karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwasanya al-ibrah bil wusul ilal jauf awid dimag minal makharik al asliyah kal anfi wal udhuni wad dubur. Bahwasanya yang menjadi patokan atau yang menjadi barometer adalah sampainya sebuah benda ke dalam perut atau otak melalui lubang asli. Ini catatan. Sampainya benda ke dalam perut atau otak melalui lubang asli. Seperti hidung, seperti telinga dan dubur. Oh, berarti kalau memang tidak melalui lubang asli ini, nanti penjelasannya di belakang. Selanjutnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 315 dijelaskan bahwasanya wujudul akli suratan yakfi li fasadis shaumi. Adanya bentuk kegiatan makan dapat membatalkan puasa. Hatta law akalah hasotan, sehingga ketika ada seseorang makan hasotan kerikil, terus au nawatan atau biji, au khosyaban atau kayu, au hasyisan au nahwa dzalik atau rumput atau yang lainnya atau sejenisnya, mimma la yu'kalu adatan wala yahsulu bihi quwamul badan, yaitu yang penting itu secara adah, secara biasanya tidak dianggap makan. Masa manusia makan rumput? Masa manusia makan kerikil? Masa manusia makan kayu? Ini kan secara kebiasaan atau tradisi ini tidak dianggap memakan. Dan juga wala yahsulu bihi quwamul badani. Dan juga dengan benda-benda tersebut, entah rumput, kerikil, tidak sampai menyebabkan kuatnya fisik. Akan tetapi dari beberapa gambaran tadi itu termasuk yufsidus shaumah, termasuk membatalkan puasa. Selanjutnya saya ambil dari kitab At-Tanbih, matanya Majmu',
yaitu Imam Asy-Syarazi, beliau menjelaskan wujudul jima' min haisul ma'na kafin li fasadi shaumi. Adanya makna jima' juga dapat membatalkan puasa. Sehingga hatta law jama'a amra'atahu fi ma dunal fardi fa anzalah. Ketika ada suami yang hubungan jima' istrinya cuman fi ma dunal farji, bukan farjinya yang dijima, cuman fa'anzalah, kenyataannya inzal, kenyataannya keluar air mani, au basyaraha au qabbalaha au lamisa bisyawatin fa'anzal, atau bukan dengan cara jima tapi bersentuhan atau menciumnya yang didasari syahwat tapi kenyataannya inzal, keluar mani, maka itu yufsidu shaumah, itu semuanya membatalkan puasa. Selanjutnya saya ambil dari kitab yang sama dengan di atas tadi, yaitu kitab Raudhatul Thalibin, salah satu karya Imam Nawawi. Usulu atharis syai'ih la aini ilal halaq la yufsidu shaumah. Kalau memang yang sampai itu cuman efek dari sebuah benda, asar, lah ainih bukan benda itu, jadi yang nyampe itu bukan bendanya tapi cuman efeknya, seperti cuman menghirup udara dan yang lainnya, nyampe ke halqin tenggorokan, maka itu la yufsidus shaumah, maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan di atas saya akan memberi contoh pengobatan yang membatalkan seperti apa dan juga pengobatan yang tidak membatalkan seperti apa. Di sini ada istilah menggunakan obat semprot asma dan inhaler. Jadi asma merupakan obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang itu terkena asma. Sedangkan inhaler itu adalah alat untuk mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Penggunaan metode pengobatan ini membatalkan puasa sebab obat tersebut masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam perut. Beda halnya pada kasus inhaler yang cuma sekedar dihirup aroma, misalnya untuk meredakan pilek. Jadi kalau cuma sekedar menghirup itu tidak menjadi masalah, tapi kalau sampai dimasukkan alat mengalirkan obat langsung ke paru-paru, sampai masuk ke paru-paru, maka itu membatalkan. Tapi kalau cuma sekadar menghirup itu tidak menjadi masalah. Selanjutnya ini yang sering terjadi, masalah penyuntikan atau injeksi. Injeksi adalah memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik, baik ke dalam otot atau pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama, injeksi tidak membatalkan puasa sebab obat atau nutrisi tidak masuk melalui lubang terbuka. Tadi di atas lubang terbuka hidung, telinga, mulut umpamanya. Sedangkan penyuntikan ini tidak melalui itu. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa jika yang disuntikan adalah nutrisi makanan, maka membatalkan puasa. Sedang sebagian ulama yang lain mengatakan injeksi membatalkan puasa secara mutlak, baik berupa nutrisi makanan atau obat. Jadi ini ada 3 pendapat atau ulama khilafiyah, ada yang mengatakan tidak membatalkan, dan ini pendapat yang jumhur ulama, mayoritas ulama. Kenapa? Karena yang dimasukkan baik nutrisi maupun obat itu tidak melalui lubang yang terbuka, tidak melalui mulut, tidak melalui hidung umpamanya, atau tidak melalui telinga dan lubang yang lainnya. Tapi pendapat sebagian yang lain menyebutkan kalau memang yang disuntikan itu adalah berupa makanan, maka ini hukumnya membatalkan.
Pendapat yang ketiga, itu termasuk membatalkan secara mutlak baik yang nutrisi makanan maupun obat. Nah, itu. Terus sekarang kasus dengan donor darah. Jadi hukum donor darah sama halnya seperti bekam, yaitu tidak membatalkan puasa, sebab puasa batal karena masuknya benda ke dalam tubuh melalui lubang terbuka, sedangkan donor darah tidak. Oleh karena itu donor darah dalam masalah ini tidak sampai membatalkan. Selanjutnya yaitu meneteskan obat ke mata, telinga, dan hidung. Nah, ini juga yang paling sering terjadi, yaitu meneteskan obat baik melalui telinga, lubang telinga, dan juga hidung umpamanya, dan juga mata. Maka dalam hal ini meneteskan obat tetes ke mata tidak sampai membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada lubang penghubung antara mata, perut, dan otak. Jadi kalau cuma diteteskan lewat mata, ini tidak sampai membatalkan puasa. Karena antara mata ke perut, mata ke otak ini tidak ada penghubung. Bedanya meneteskan obat dalam telinga dan hidung itu menyebabkan batalnya puasa. Kenapa? Karena sebab keduanya merupakan lubang terbuka. Sebagaimana penjelasan di atas tadi, hal ini saya kutip dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, wa in balagha hasatan, wa in bala'ah hasatan, ketika ada seorang bala'ah, yaitu sampai menelan hasatan kerikil, menelan kerikil, au ma laisa bi tu'amin, atau menelan benda yang bukan makanan, awih takonah, dan atau menginjeksi, au dawa jurhahu, atau mengobati lukanya, dan itu hatta yaswila ila jaufih, sampai nyampe ke bagian perut. Awis ta'atoh, atau meneteskan obat ke hidung, hatta yaswila ila jaufi ra'si faqad aftarah, sehingga sampai ke rongga kepala, maka hal ini membatalkan puasanya. Kalau memang ingkana dzakiran wala sya'alaihi ingkana nasyan, itu kalau memang dia termasuk sadar bahwa dirinya puasa. Mungkin dari beberapa penjelasan ini terkait, pertama saya menampilkan bahwasanya tentang rumusan atau barometer yang membatalkan itu ada 5, seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Yaitu yang pertama al-fitr. Jadi yang membatalkan puasa adalah mimma dakhala, ada benda yang masuk ke anggota tubuh, bukan benda yang keluar. Yang kedua, benda masuk itu melalui lubang, melalui al-makharij al-asliah, lubang asli, seperti hanya hidung, telinga, dan mulut. Bedanya kalau bukan lubang asli seperti mata atau pori-pori atau sejenisnya. Jadi yang masuk itu harus berupa benda, bukan cuma sekedar efek dari benda itu. Wusulu athari sai' la yufsidu shaum, karena bukan ain. Oleh karena itu cuma sekedar menghirup umpamanya itu tidak menjadi masalah. Mungkin yang bisa saya sampaikan toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada yang masih muskil atau belum puas silahkan ditanyakan dalam channel ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.